Nama saya Devi Triana Regita dengan NIM 202131014. Di sini saya akan mempresentasikan negara pilihan saya, yakni Turki, dengan topik pengaruh kolonialisme terhadap perubahan hukum atau hukum Islam di negara tersebut. Turki merupakan negara pertama yang melakukan pembaharuan terhadap hukum Islam. Pembaruan hukum Islam di negara Turki telah melalui proses yang sangat panjang, yakni dimulai pada masa dinasti Seljuk yang telah memerintah beberapa wilayah di Turki. Mereka telah melaksanakan hukum Islam baik secara individual maupun melalui perintah penguasa dinasti Seljuk pada masa itu. Kemudian, hingga peralihan kekuasaan atau perubahan kekuasaan dari dinasti Seljuk menjadi Kesultanan Utsmaniyah, hukum Islam pada masa itu masih belum terkodifikasi dengan baik, sehingga belum dapat dijadikan landasan konstitusi negara pada masa itu. Pada masa itu, hukum Islam yang digunakan adalah hukum honor atau hukum kesultanan. Hukum kesultanan adalah hukum yang dibuat oleh sultan atau penguasa pada masa itu untuk menyelesaikan perkara atau masalah-masalah yang berkaitan dengan kriminal dan pertanahan yang mana masih belum dapat ditemukan penyelesaian melalui sumber hukum Islam pada masa itu. Sebelum masa reformasi hukum di Turki, secara umum hukum di Turki menerapkan dua, yakni hukum kanun atau hukum sultan dan hukum syariah. Hukum kanun adalah hukum yang berkaitan dalam penyelesaian tindak kriminal, sedangkan hukum syariah adalah hukum yang berkaitan dengan keperdataan, yakni hukum perdata seperti hak individual, muamalah, hak-hak kaum minoritas, hukum kewarisan, dan lain-lain. Menurut beberapa literasi yang telah saya baca, hukum Islam di Turki melalui perubahan atau melakukan perubahan dimulai pada abad ke-19. Namun, ada beberapa literasi yang mengatakan bahwa Turki melakukan perubahan hukum atau reformasi hukum dimulai pada abad ke-18, yakni pada masa Kesultanan Utsmaniyah yang melakukan penyerangan terhadap negara-negara Eropa. Akibat dari penyerangan tersebut, Turki mengalami keterpurukan pada bidang-bidang tertentu seperti bidang teknologi, pendidikan, serta hukum yang pada saat itu termasuk salah satu bagian yang disorot. Sehingga negara Turki melakukan reformasi atau perubahan secara total, yakni hukum dan perundang-undangan atau Tanzimat pada tahun 1839 Masehi. Dari perubahan tersebut, negara Turki menjadi beralih di sini maksudnya adalah bentuknya dari negara tradisional menjadi negara sekulerisme. Meskipun pada masa itu sekulerisme hanya terbatas pada beberapa bidang hukum tertentu, karena negara Turki masih mempertahankan hukum Islam pada bab atau pada hal-hal tertentu seperti mengenai warisan, hukum keluarga, dan lain-lain. Kemudian modernisasi atau pembaruan hukum Islam sendiri tidak hanya diakibatkan karena penyerangan dari Kesultanan Utsmaniyah pada abad ke-18, namun pada abad ke-19 semakin banyak para ulama dan cendekiawan yang mengenyam pendidikan di negara-negara Eropa. Mereka mengemukakan pendapat bahwa hukum di negara Turki harus melakukan perubahan agar dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian mengikuti perkembangan zaman yang ada. Sehingga perubahan atau modernisasi hukum di Turki dapat
menghasilkan kebijakan yang lebih baik dari pada masa sebelum-sebelumnya. Kemudian dari hukum hak atau kitab perdata pada masa itu yang disusun oleh para cendekiawan atau ulama terpecah menjadi 3 kelompok, yakni kelompok yang pertama adalah ulama atau cendekiawan yang berpikiran konservatif, yang mana mereka masih kekeh menginginkan bahwa hukum Islam yang berlandaskan mazhab Hanafi dijadikan sebuah landasan atau konstitusi negara pada masa itu. Kemudian ada kelompok yang kedua, yakni adalah kelompok ulama atau cendekiawan yang berpikiran terbuka. Mereka menginginkan perubahan yang mengikuti perkembangan zaman karena mereka telah mengenyam pendidikan di negara Eropa. Kemudian ada kelompok yang ketiga, yakni adalah kelompok-kelompok para ulama dan cendekiawan yang memiliki posisi di pemerintahan, sehingga mereka dapat membuat peraturan atau birokrasi. Modernisasi atau hukum Islam di Turki mulai mengalami puncak perubahan, yakni pada masa atau pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Dari perubahan atau reformasi tersebut, banyak undang-undang baru yang dihasilkan dan negara Turki membentuk peradilan sekuler pertama yang memiliki kedudukan yang sama dengan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Syariah. Dari sini dapat saya simpulkan bahwa pengaruh kolonialisme di sini bukan secara langsung menyebabkan perubahan, namun perubahan hukum di Turki mengalami banyak penambahan atau mulai mengadaptasi dari hukum-hukum barat karena ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, tidak hanya terfokus dengan hukum Islam, karena sedari awal masa dinasti Seljuk hingga Utsmaniyah, hukum Islam masih belum dapat dijadikan konstitusi. Terlebih banyaknya cendekiawan yang mengenyam pendidikan di luar membuat suara-suara yang menginginkan perubahan di negara tersebut. Apakah perubahan ini dapat dikatakan baik? Menurut saya, jika dilihat dampaknya ke sekarang, negara Turki masih tetaplah negara dengan mayoritas muslim, pemerintahan muslim, namun tidak melupakan masa-masa kejayaannya. Tetap menerapkan dengan baik hukum Islam yang ada dan menerapkan hukum yang baru. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang informasi atau kurangnya data, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.